pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ibu absen dulu ya. Andi Prasetyo, Alda, ya angkat tangannya kalau hadir lah. Depri, Hadir, Bu. John Stephen, Hadir, Bu. Frankie, Ririn, Susi, Gatan Wijaya, Hadir, Bu. Michael Thomas, Hadir, Bu. Lali, ya hadir semua hari ini ya. Ruangan kalian tadi sudah dibersihkan? Ya, yang melaksanakan piket sudah melaksanakan? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin kalian atau salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Yang laki-lakinya, silakan maju ya. Ya, materi kita hari ini adalah mengenai lembaga sosial. Tetapi sebelumnya, Ibu ingin bertanya dengan kalian. Apakah kalian ingat dengan materi kita minggu yang lalu? Lembaga keluarga. Lembaga agama. Ya, sudah. Ya, mengenai lembaga keluarga dan lembaga agama. Itu sudah Ibu jelaskan ya minggu yang lalu. Nah, kalian sudah tahu apa itu lembaga keluarga? Terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kemudian lembaga agama terdiri dari lembaga-lembaga agama yang ada di Indonesia. Nah, untuk hari ini materi pembelajaran kita mengenai lembaga sosial. Ya, mengenai lembaga sosial. Nah, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, teknik penilaian yang Ibu gunakan hari ini yaitu penilaian sikap, yaitu bagaimana cara kalian dalam kegiatan belajar, sikap kalian. Kemudian penilaian keterampilan, yaitu keterampilan kalian dalam mempresentasikan hasil diskusi nanti, dan teknik penilaian pengetahuan. Jadi kalian nanti Ibu kasih lembar evaluasi. Nah, semangat ya. Dan kalian harus aktif dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, ya Ibu, kita sekarang ke lembaga sosial. Lembaga sosial yaitu pengertian dan fungsi lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Silakan kalian lihat gambar berikut. Ini kompetensi dasarnya. Kemudian, nah, sebelum kita melangkah masuk ke materi lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik, tujuan pembelajarannya hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial yang ada di Indonesia. Kemudian peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian dan fungsi lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Dan kemudian peserta didik mampu menguraikan fungsi manifest dan fungsi laten pada lembaga pendidikan. Pusatkan perhatian di depan ya. Siapkan alat tulisnya, buku, pensil, pulpen. Siapa tahu ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Bukunya. Nah, lihat gambar di depan. Ada gambar apa?
Gedung apa itu? Kementerian ya BUMN. Dan yang ketiga lembaga-lembaga keuangan. Di situ ada bank. Nah, apa itu lembaga ekonomi? Ya, lembaga ekonomi adalah sebuah lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antara manusia dalam apa? Iya, yang sudah menyangkut hubungan ekonomi berarti urusan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Artinya di situ sebagai suatu usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa tujuannya lembaga ekonomi ini? Ya, di sini mengatur bidang-bidang ekonomi dalam mencapai kehidupan yang sejahtera. Kemudian Ibu ke fungsi dan peran lembaga ekonomi. Dalam lembaga sosial, lembaga ekonomi mempunyai fungsi dan peran. Yang pertama, Lembaga keluarga. mengenai lembaga keluarga dan lembaga agama. Langsung itu yang Ibu bilang aja. Ini dipotong juga ini. Mengenai lembaga keluarga. Lembaga keluarga. Lembaga agama. Ya, sudah. Ya, mengenai lembaga keluarga dan lembaga agama. Itu sudah Ibu jelaskan ya minggu yang lalu. Nah, kalian sudah tahu apa itu lembaga keluarga? Terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kemudian lembaga agama terdiri dari lembaga-lembaga agama yang ada di Indonesia. Nah, untuk hari ini materi pembelajaran kita mengenai lembaga sosial. Ya, mengenai lembaga sosial. Nah, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, teknik penilaian yang Ibu gunakan hari ini yaitu penilaian sikap, yaitu bagaimana cara kalian dalam kegiatan belajar, sikap kalian. Kemudian penilaian keterampilan, yaitu keterampilan kalian dalam mempresentasikan hasil diskusi nanti. Dan teknik penilaian pengetahuan. Jadi kalian nanti Ibu kasih lembar evaluasi. Nah, semangat ya. Dan kalian harus aktif dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, ya Ibu, sekarang kita ke lembaga sosial. Lembaga sosial yaitu pengertian dan fungsi lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Silakan kalian lihat gambar berikut. Ini kompetensi dasarnya. Kemudian, nah, sebelum kita melangkah masuk ke materi lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik, tujuan pembelajarannya hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial yang ada di Indonesia. Kemudian peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian dan fungsi lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Dan kemudian peserta didik mampu menguraikan fungsi manifest dan fungsi laten pada lembaga pendidikan. Pusatkan perhatian di depan ya. Siapkan
alat tulisnya, buku, pensil, pulpen. Siapa tahu ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Bukunya. Nah, lihat gambar di depan. Ada gambar apa? Ada gambar pasar modern. Kemudian ada gambar gedung. Gedung apa itu? Kementerian ya, BUMN. Dan yang ketiga, lembaga-lembaga keuangan. Di situ ada bank. Nah, apa itu lembaga ekonomi? Ya, lembaga ekonomi adalah sebuah lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antara manusia dalam apa? Iya, yang sudah menyangkut hubungan ekonomi berarti urusan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Artinya di situ sebagai suatu usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa tujuannya lembaga ekonomi ini? Ya, di sini mengatur bidang-bidang ekonomi dalam mencapai kehidupan yang sejahtera. Kemudian Ibu ke fungsi dan peran lembaga ekonomi. Dalam lembaga sosial, lembaga ekonomi mempunyai fungsi dan peran. Yang pertama, fungsi dan peran lembaga ekonomi. Yang pertama itu untuk apa? Memberi pedoman dalam mendapatkan bahan pangan. Kemudian yang kedua, untuk dapat memberikan sebuah pedoman dalam melakukan hal penukaran barang dan maupun barter. Apa itu barter? Tukar menukar barang. Kemudian untuk dapat memberikan sebuah pedoman tentang harga jual beli barang tersebut. Kemudian untuk memberikan sebuah pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Kemudian sebuah pedoman tentang cara pengupahan pemberian. Dan untuk dapat memberikan suatu pedoman tentang cara melakukan suatu pemutusan hubungan kerja. Dan memberi identitas bagi masyarakat setempat. Artinya gini, kalau ada yang ingin berhenti bekerja, contohlah Ibu kasih, itu tidak bisa dengan sendirinya kita langsung memberhentikan sepihak. Jadi harus ada lembaga yang mengaturnya. Itu tadi fungsi dan peran lembaga ekonomi. Kemudian Ibu ke lembaga apa tadi? Gambarnya kalau sekolahan. Pendidik. Ya, di situ ada gambar-gambar. Yang pertama, gambar yang pertama di situ aktivitas murid berada di sekolah atau di ruang kelas. Kemudian yang kedua, ada gambar orang tua dan anak, ayah, ibu dan anak. Kemudian yang ketiga ada orang main gitar. Nah, lembaga-lembaga apa saja? Jadi lembaga pendidikan itu ada 3. Yang pertama itu pendidikan formal. Contohnya seperti yang kalian lakukan saat ini, yaitu sekolah. Nah, itu. Kemudian yang kedua, gambar orang tua, ayah dan ibu dan anak, itu pendidikan informal, di dalam. Kemudian yang ketiga itu pendidikan non formal. Contohnya apa? Nah, baik. Di sini contohnya Ibu beri. Nah, lembaga pendidikan formal artinya lembaga pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, mulai sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Angkat tangan yang tahu contohnya. Apa saja contohnya pendidikan formal tingkatannya?
SD Bu, ayo. Lilin, sekarang kamu duduk di bangku? Ya, SMP. Setelah SMP? SMA, baru perguruan tinggi. Itu tadi pendidikan formal. Itu termasuk juga PAUD ya. Kemudian ada pendidikan informal. Berarti di dalam lingkungan masyarakat boleh dilaksanakan, yaitu apa saja pendidikannya, contohnya budi pekerti, kemudian ada juga pengajian dan TPA atau tempat pendidikan penitipan anak. Kemudian yang ketiga, jenis lembaga dari pendidikan ada 3 ya tadi. Yang lembaga pendidikannya itu lembaga pendidikan non formal, yaitu lembaga yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam artian pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga di luar sekolah dan di luar perguruan tinggi. Contohnya apa? Tadi yang main musik. Ya, berarti dia pendidikannya kursus kursus musik. Apalagi kalau yang les-les, apa namanya? Ya, bimbel atau bimbingan belajar. Nah, kemudian ini fungsi lembaga pendidikan. Ada fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi laten itu fungsi yang tidak disadari. Nah, jadi di sini fungsi manifest lembaga pendidikan itu yang sudah tercatat di dalam kurikulum, yaitu untuk mempersiapkan suatu anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Kalian ini masih tidak mencari nafkah? Boleh tidak? Nah, tugas kalian adalah sebagai seorang pelajar itu belajar. Kalau yang mencari nafkah itu orang tua. Kemudian fungsi lembaga pendidikan manifestnya yaitu untuk mengembangkan sebuah bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi suatu kepentingan masyarakat. Kemudian yang ketiga, untuk melestarikan suatu kebudayaan. Apa yang kita dapat dari pendidikan ini? Nah, kemudian untuk menanamkan suatu keterampilan yang perlu dalam kehidupan demokrasi. Itu tadi fungsi pendidikan, fungsi manifestnya. Kemudian fungsi lembaga pendidikan yang laten atau tanpa disadari. Yang pertama itu mengurangi pengendalian orang tua. Artinya orang tua bisa memberikan pengawasan terhadap sekolah. Jadi tidak melulu orang tua yang mengawasi kalian. Nah, kemudian yang kedua, menyediakan sarana untuk pembangkangan. Kemudian yang ketiga, mempertahankan sistem kelas sosial dan memperpanjang masa remaja, yaitu menunda masa dewasa. Artinya kalian selama duduk di bangku sekolah, kalian menunda untuk menuju dewasa. Kalian tugasnya belajar. Nanti kalau cepat dewasa, kalian bisa susah dulu keburu menikah. Nah, jadi kalian sebelum menikah itu menggali ilmu, mencari ilmu di sekolah. Baik. Kemudian ke lembaga sosial yang ketiga, lembaga politik ya. Nah, itu ada gambar gedung. Gedung apa itu? Ya, DPR dan MPR. Angkat tangan lah kalau ada yang bisa menjawab. DPR dan MPR, Bu. Gitu. Nah, pengertian dan ciri lembaga politik. Nah, jadi politik ini adalah lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Di sini ciri-ciri lembaga sosial yang pertama, adanya kelompok masyarakat yang ini merupakan memiliki wilayah serta telah atau sudah menempati wilayah tersebut
di dalam waktu yang lama. Kemudiannya ada sebuah perkumpulan politik yang dibentuk karena sistem tertentu. Nah, apa saja fungsi lembaga politik? Itu tadi fungsinya menjaga ketertiban masyarakat di dalam wilayah. Dimana kalau tidak ada lembaga yang mengatur, yang terjadi dalam sebuah wilayah atau di sebuah lingkungan yang kecil akan terjadi yang namanya kekacauan. Iya, kacau kalau tidak ada yang mengatur. Kemudian menjaga keamanan masyarakat dari ancaman baik dari dalam dan luar negeri. Artinya gini, harus ada yang sudah menjaga. Kalau zaman penjajahan dulu kita tidak ada yang menjaga kita. Jadi penjajah seenaknya masuk dan menjajah negeri kita. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Nah, harus ada lembaga yang mengatur. Proses keluar masuk orang asing juga sudah diatur di situ di dalam lembaga politik. Kemudian melakukan berbagai usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka kemudian contohnya apa saja? Yang kalian ketahui, yang pertama gedung tadi, gedung apa? Berarti lembaga apa? Contohnya adalah MPR, apa lagi? Ya, DPR, aktif. Ya, terus? Ya, kemudian DPA. Iya, BPK. Ada juga partai politik. Nah, kemudian setelah kalian itu tadi ya Ibu menampilkan PPT, kalian ada yang ditanyakan? Lembaga sosial. Ya, nah ada yang bertanya tentang lembaga sosial. Nah, nanti Ibu rangkum ya pertanyaannya. Ada lagi? Ya. Apa saja fungsi lembaga ekonomi, Bu? Nah, temannya bertanya mengenai fungsi lembaga ekonomi. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, Ibu ingin kalian mengerjakan kegiatan hari ini dengan berdiskusi. Nanti Ibu bagi bahan ajar dan LKPD-nya. Nah, sebelum itu kalian silakan disusun bangkunya dan berkelompok. Masing-masing 3 kelompok. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know
you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. We're gonna keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. We're gonna keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never. Silakan masing-masing kelompok saling menanggapi dan mempresentasikan hasil diskusinya. Ririn, kemudian Thomas dan John maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Ya, itu tadi hasil diskusi teman-teman kalian. Kita kasih aplaus dulu. Silakan kembali ke tempat. Sudah jelas? Sudah hasil diskusinya? Ibu ingin kalian menyampaikan kesimpulannya. Memberi pedoman kepada masyarakat supaya bagaimana harus bersikap dan berperilaku dalam menghadapi masalah meskipun masyarakat. B. Untuk menjaga kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. C. Memberi pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan misi penyelenggaraan sosial atau kontrol sosial. Ini sebagai sosial yaitu A. Lembaga keluarga, B. Lembaga agama, C. Lembaga ekonomi, D. Lembaga pendidikan, E. Lembaga politik. Ya, terima kasih buat Susi yang sudah menyimpulkan hasil diskusinya hari ini. Nah, baik. Nanti LKPD-nya dikumpul ya di depan. Silakan kalian kembali ke bangku masing-masing. Nah, untuk memantapkan materi hari ini, Ibu ingin memberi kalian evaluasi yang dikerjakan secara individu ya. Silakan kembali ke bangku masing-masing. Nah, untuk memantapkan nilai kalian, silakan kalian mengerjakan evaluasi dalam lembar evaluasi yang Ibu bagi. Soalnya ada 5, yaitu berupa pilihan ganda. Waktu kalian untuk menjawabnya itu 5 menit. Silakan dikerjakan. Karena tadi Ibu sudah menjelaskan ya, jadi nggak mungkin kalian nggak bisa jawab. Ibu kasih saja. Baik, waktu 5 menit sudah selesai. Silakan kumpul ke depan. Rata-rata dari hasil evaluasi yang Ibu lihat di sini ada 1-2 orang saja yang belum mampu menjawab dengan baik. Selebihnya itu sudah mampu. Berarti kalian sudah memahami materi kita untuk hari ini. Nah, dari kegiatan hari ini Ibu ingin menyampaikan bahwa kalian sudah mampu berdiskusi dengan baik, kemudian kalian juga sudah mampu bekerja sama dengan masing-masing teman. Artinya di situ ada interaksi ya. Kemudian kalian mempunyai rasa percaya diri dengan tadi sudah tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tepuk tangan dulu. Nah, untuk hari ini Ibu rasa materi mengenai lembaga sosial dengan submateri lembaga pendidikan, lembaga ekonomi dan lembaga politik sudah Ibu cukupkan di sini. Nah, Ibu ingin salah satu dari kalian menyampaikan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa? Silakan berdiri. Kami bisa tahu lembaga sosial yang ada di Indonesia dan pembelajaran hari ini menyenangkan. Iya, terima kasih.
Nah, untuk minggu depan jangan lupa ya, materinya yaitu mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ya, Ibu ingatkan tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan serta menghindari kerumunan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ibu minta Andi.